Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 1 akan melaksanakan tugas kami, yaitu ilmu kepelatihan, mewawancarai salah satu wasit atau pelatih yang sudah berlisensi. Pertama-tama saya izinkan untuk kakak memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Bagas Kurniawan. Untuk lisensi yang saya miliki sekarang yaitu lisensi C nasional sepak bola. Ya, terima kasih kak. Jadi mungkin kami langsung saja wawancaranya supaya mempersingkat waktu jadi. Boleh. Ya. Di sini ada prinsip-prinsip latihan menurut OBOMPA. Nah, yang diberikan kami kemarin itu ada 9. Di sini ada setiap pertanyaan itu ada yang pertama itu dari prinsip individualis. Ada pertanyaannya. Pertama itu apa yang kakak ketahui atau apa yang kakak kakak ketahui tentang prinsip individualis dalam latihan? Bisa dijawab. Prinsip individualis Iya. atau individual ya. Iya. Sebetulnya dalam sepak bola prinsip individual itu sangat penting karena dimana selain permainan tim di sepak bola itu juga harus kuat dalam individual. Karena kenapa? Ketika individualnya kuat maka suatu tim itu lebih mudah menjadi juara karena setiap individunya itu memiliki teknik, taktik dengan mental yang sudah menjadikan tim itu sebagai tim itu susah dikalahkan gitu. Jadi sudah kuat timnya. Individual. Oke kak, kami lanjut ke pertanyaan yang kedua mengenai prinsip spesifisitas. Ini mengenai ini mengapa latihan harus disesuaikan dengan tujuan spesifik atau prinsip yang tadi kan maksud. Kalau untuk tujuan prinsip dari spesifik itu karena setiap pelatih itu pasti harus memiliki tujuan-tujuannya yang apa yang ingin dia tuju dulu. Nah, misalnya kalau kami pelatih tim sepak bola itu pertama tujuannya apa dulu? Spesifik dulu apa? Ya misalnya untuk turnamen, untuk Piala Dunia beda juga bagaimana cara untuk melatih, beda juga pemain untuk tarkam, beda untuk beberapa bulan ke depan. Yang biasa ini setiap tim itu atau setiap pelatih itu dimiliki target tuh. Nah, biasa ada yang biasa targetnya juara, ada yang cuma lolos grup saja, ada yang biasa cuma lolos 8 besar, sudah bisa dibilang sudah suatu kebanggaan gitu. Jadi dilihat dulu apa tujuannya supaya bisa lebih ke spesifik, entah dia nanti mau diajarkan untuk teknik, untuk taktik, apakah juga bisa untuk mental. Karena walaupun kita bisa menguasai teknik dan taktik tapi mental jatuh percuma. Untuk pertanyaan ketiga yaitu prinsip overload atau beban lebih. Di sini pertanyaannya, apa yang terjadi jika beban latihan tidak ditingkatkan secara bertahap? Sebetulnya sebelum kita menambah beban latihan atau overload latihan itu di dalam ilmu pelatih juga pastinya kita disuruh untuk membuat jadwalnya itu seperti periodisasi atau itu dibilang jadwal latihan atau tujuan untuk latihan itu. Nah, biasa periodisasinya itu dilakukan selama biasa ada yang jangkanya itu seminggu, sebulan atau setahun biasa itu. Nah, untuk supaya dilakukan overload itu supaya meningkatkan hal apa yang diinginkan, seperti misalnya kita melakukan kondisi fisik. Nah, kita meningkatkan kondisi fisik pastinya tidak langsung satu kali, karena kenapa? Pasti kalau kita meningkatkan satu kali misalnya satu kali latihan langsung sejam kita latihan, maka yakin dan percaya atlet itu maka akan cedera atau akan kelelahan yang berlebih. Oke kak, untuk pertanyaan yang keempat itu ada prinsip progresi. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara menerapkan prinsip progresi dalam program latihan? Kalau untuk sebetulnya semua dari overload yang progres itu hampir sama sebetulnya, karena progresnya berarti harus ada peningkatan dari latihan sebelumnya ke latihan selanjutnya ke latihan selanjutnya. Karena kenapa? Karena itu tadi
karena telah disusunnya jadwal-jadwal untuk latihan. Seperti pertama, pastinya sebelum kita melatih, tadi yang saya bilang pertama kita sebelum kita melatih tim, kita kuat dulu, kita kasih kuat dulu individunya, baru habis itu kita kasih kuat timnya. Nah dari apalagi sepak bola itu banyak teknik dan banyak taktik yang dipelajari di situ. Mulai dari caranya dia passing, caranya dia dribbling, caranya dia, sedangkan sekelas penalti itu sudah dipelajari itu tekniknya, bagaimana dia ambil free kick itu tendangan bebas, bagaimana dia penjuru, bagaimana terangkap offside, itu semua sudah dilatih di saat latihan itu. Jadi memang harus berprogres, tidak langsung satu kali kita hari ini langsung tim, pasti tim itu belum terjadi chemistry di dalamnya, atau belum terjadi tim itu belum punya pendekatan secara individualis bisa. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kelima, prinsip variasi. Di sini pertanyaannya, mengapa penting memberikan variasi dalam program latihan? Variasi atau kolaborasi? Kalau untuk variasi penting sebetulnya, karena apalagi saya melatih di sekolah sepak bola. Nah, sekolah sepak bola itu didominasi untuk anak-anak. Nah, di mana ketika kita melatih anak-anak, jika itu kalau dibilang monoton atau cuman latihannya passing toh di tempat diam, pasti anak-anak itu fokusnya akan hilang. Nah, di mana di situ pintar-pintarnya pelatih bagaimana caranya untuk melakukan ice breaking atau game-game kecil yang dimananya terdapat terselip. Itu yang pertama, pastinya pemanasan atau pendinginan, entah itu di dalam kegiatan intinya itu ada di dalamnya passing, entah dribbling. Karena kenapa? Karena sepak bola modern seperti sekarang itu tidak seperti dulu yang cuman kalau fisik terus tanpa bola. Nah, kalau sekarang itu lebih mengedepankan di mana di dalamnya terdapat, di dalam fisik itu terdapat teknik, dapat mental juga. Nah, itu semua sudah tergabung di dalam. Jadi tidak hanya tentang fisik tok saja. Pertanyaan yang keenam, prinsip reversibilitas. Pertanyaannya, apa dampak jika seorang berhenti berlatih dalam waktu lama? Kalau berarti kayak pemulihan atau istirahat ya. Ya, kalau untuk istirahat makanya dalam lagi-lagi kembali lagi kepada jadwal latihan atau metode atau periodisasi latihannya itu. Makanya kenapa ada itu. Nah, itu semua sudah diatur di dalamnya, bagaimana ketika dia nanti istirahat misalnya ketika sebelum H-1 pertandingan itu di mana intensitas latihan itu diturunkan di situ. Nah, kenapa? Karena yang pertama untuk tidak kelelahan otot ketika sebelum pertandingan. Nah, jadi ketika H-1 itu diturunkan intensitasnya secara ringan, maka supaya hasil yang dilakukan ketika nanti di pertandingan itu bisa lebih maksimal lagi atletnya. Nah, itu makanya kenapa ketika itu sangat penting. Jadi jangan hanya pemain diistirahatkan tapi tidak melakukan aktivitas. Nah, mungkin aktivitas yang dilakukan kalau kami sendiri itu biasa senam biasa atau jogging-jogging santai lah, tapi santai saja kisaran 15 menit. Nah, terus bisa juga orang bilang kalau bahasa gaulnya rondo. Nah, kalau bahasa orang sini bilang 42 atau biasa orang bilang kucing-kucingan. Nah, itu salah satu bagaimana untuk meningkatkan atau supaya mereka bisa istirahat tapi masih dalam pengawasan pelatih juga. Oke, kita lanjut kita masuk di pertanyaan yang ketujuh, prinsip spesialisasi bertahap. Nah, pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dari prinsip spesialisasi bertahap dalam latihan olahraga? Berarti olahraga sepak bola ini. Iya. Kalau spesialis. Nah, sebelum kita ke latihan spesialis, kita harus tahu dulu umur berapa kita harus latih, level apa kita yang mau latih. Ada kan orang bilang sudah level pro masih dilatih passing. Bisa juga sih, tapi sudah jangkanya sudah bukan main di levelnya lagi. Nah, sama juga tentang usia. Kalau kita mau paksakan usia 6 tahun sampai 10 tahun main sudah dengan kamu harus jadi gelandang begini, kamu harus jadi striker begini, kamu harus seperti Benzema yang larinya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu. Jadi kita harus tentukan dulu untuk levelnya. Nah, kalau biasa kami di pelatih sepak bola itu ada beberapa metode latihan yang harus diterapkan. Kalau untuk fase kalau untuk fase 6 sampai 10 tahun itu namanya fase kegembiraan. Jadi di mana mereka
hanya difokuskan untuk mencintai dulu bagaimana itu sepak bola. Nah setelah itu di fase 11 sampai 14 itu dimana di situ fase bermain, dimana mereka diajarkan bagaimana cara bermain sepak bola yang baik, bagaimana itu sepak bola, apa itu sepak bola. Nah terus yang ketiga itu fase dimana dari 16 sampai 20 kalau nggak salah. Nah itu dimana di situ sudah fase penampilan, dimana mereka di situ sudah diajarkan bagaimana mereka berpenampilan yang bagus, sudah tentang teknik, sudah dengan taktik. Nah dimana di fase selanjutnya di usia 20 sampai ke atas plus 20 plus itu sudah dimana mereka sudah diajarkan sudah menjadi supaya jadi pemain yang lebih pro lagi. Nah itu yang saya pelajari, di mana itu adalah kurikulum yang diterapkan di kurikulum Indonesia atau Indonesia. Itu terus. Nah kalau untuk spesialisasinya pastinya yang pertama harus dari umum dulu baru ke khusus. Sama seperti yang saya bilang tadi, sepak bola di mana kita harus mempelajari dengan teknik dasar. Yang pertama itu selalu dibilang dalam sepak bola itu harus passing, dribble, first touch atau sentuhan pertama. Itu dia, entah dia harus bagaimana dia heading, shooting, nah itu semua. Setelah sempurna maka langsung itu dijadikan di khusus, dimana tentang teknik untuk bertahan, bagaimana teknik menyerang, transisi dari bertahan menyerang bertahan, teknik untuk tendangannya bagaimana, penalti, penjuru, corner, offside-nya bagaimana, itu semua nanti bisa dipelajari. Kita masuk ke dalam prinsip yang ke-8, prinsip adaptasi. Nah pertanyaannya ini, bagaimana tubuh beradaptasi terhadap latihan fisik yang rutin? Kalau dari sepak bola, Sebetulnya semua cabur untuk adaptasi itu pastinya mereka butuh adaptasi. Nah makanya kenapa di dalam sebelum melakukan aktivitas kegiatan inti dilakukanlah pemanasan. Setelah pemanasan dilakukanlah kegiatan inti. Karena kenapa? Karena supaya tubuh tidak kaget, atau biasa orang bilang tak kancing, takut tak kancing kalau orang sini bilang. Nah itu bagaimana supaya bisa melakukan pemanasan dulu baru kegiatan inti. Nah setelah kegiatan inti masih ada lagi namanya pendinginan. Nah pendinginan itu sangat penting, karena kenapa? Ketika otot melakukan pekerjaan harus ada pendinginan, sama seperti motor gitu semua. Nah terus untuk tak kancing, takut tak kancing kalau orang sini bilang. Nah itu bagaimana supaya bisa melakukan pemanasan dulu baru kegiatan inti. Nah setelah kegiatan inti masih ada lagi namanya pendinginan. Nah pendinginan itu sangat penting, karena kenapa? Ketika otot melakukan pekerjaan harus ada pendinginan, sama seperti motor gitu semua. Nah terus untuk apa lagi tadi, adaptasi pastinya itu cukup penting, karena ini yang harus diperhatikan selama seorang pelatih. Apalagi pelatih adalah orang yang benar-benar harus tahu bagaimana adaptasi tim tersebut. oke, kita masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip siklus latihan. Nah siklus latihan ini bisa juga dimaksud dengan periodisasi. Nah pertanyaannya, bagaimana kakak yang seorang wasit atau pelatih merancang siklus latihan tahunan untuk mencapai puncak perform? Nah kalau untuk periodisasi latihan tadi selalu saya bilang di awal, yaitu bagaimana kita menyusun program latihan. Nah di program latihan itu tergantung target, apa target kita ke depan gitu. Nah dalam beberapa fase itu ada fase namanya, kalau untuk periodisasi latihan itu fase dimana fase pelatihan secara umum dulu. Nah habis itu setelah itu namanya fase pelatihan khusus. Setelah fase pelatihan khusus, di fase sebelum fase pelatihan khusus itu ada fase pelatihan umum, di mana di situ semua dianukan teknik dasar, fisik, mental. Nah
di umum itu sudah keseluruhan tim, dimana bagaimana cara defense, bagaimana cara menyerang, bagaimana cara membangun serangan, bagaimana cara mencetak gol. Nah setelah itu ada namanya fase pra kompetisi. Pra kompetisi itu biasanya kita dengar timnas melakukan uji coba. Nah, itu pra kompetisi. Jadi gimana evaluasi dari tim itu. Nah, misalnya kesalahan apa yang dibikin selama di pertandingan itu bisa diterapkan lagi untuk dijadikan bahan PR untuk pelatih. Nah terus itu setelah pra kompetisi itu ada namanya fase kompetisi, di mana fase kompetisi ini puncaknya. Nah itu di situ puncaknya yang harus di performa atlet yang memang harus puncak yang apa ya, yang jadi bahan utama begitu. Nah setelah itu kalau memang jadi atau memang juara, maka ada namanya fase transisi, ataupun kalah itu masih ada namanya fase transisi, atau biasa dibilang fase dimana dikasih kembali lagi untuk mentalnya, untuk tekniknya, untuk taktiknya. Nah, di situ semua dikembalikan. Itu adalah fase yang harus dijalani atau priorisasi latihan dari tim. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya dari Kakak Bagas. Ya, ini penjelasannya Kakak Bagas sangat menarik dan bisa juga disimpulkan, kalau saya simpulkan itu prinsip yang telah diucapkan, dijelaskan itu bertahap, menekankan bahwa latihan harus dimulai dari dasar dan ke umum, atau umum ke khusus. Nah, sepertinya kekuatan, kelincahan, dan koordinasi sebelum berlatih kita melatih yang lebih spesifik sesuai cabang olahraganya, apalagi khusus untuk sepak bola tadi yang paling banyak dijelaskan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dari kakak telah membantu kami dalam mengerjakan tugas hari ini. Kami akhiri, kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.